Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi la tarahu al-uyun wa la tukhalituhu az-zunun wa la yasifuhu al-wasifun. Ya'lamu mathaqil al-jibal wa makayil al-bihar wa 'adada qatril amtar wa 'adada awraqil ashjar. Summa salatu wassalam ala nabiyyina wa rasulina wa imamina wa hujjatina wa maulana Muhammadin Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wuquf bainal malikil jabbar. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Puja dan puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam yang paling indah, yang paling sempurna untuk Nabi Muhammad SAW, untuk keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang setia sampai akhir masa. Yang sungguh kami muliakan, kami cintai, dan kami mengharapkan keberkahannya, para habaib anak cucu Rasulullah SAW. Al-Habib Mujtaba Mata'amallah Bidulul Hayati, Al-Habib Abdullah bin Hussein Al-Attas, DMI DKI Jakarta. Oh, DMI Jakarta dulu? DMI DKI Jakarta, pimpinan dan tokoh UHAP. Mudah-mudahan saya dan kita semua mendapatkan keberkahan dari beliau-beliau semua dan para habaib yang hadir. Mudah-mudahan saya dan kita semua mendapatkan keberkahan yang sempurna, yang kami cintai, yang kami muliakan, dan kami mengharapkan keberkahannya seluruh para alim ulama, para asatidzah, para kiai. Mudah-mudahan saya dan kita semua mendapatkan keberkahan dari beliau-beliau semua dan Pak Wali Kota, begitu juga Bapak Kapolres Tebet, Kebon Baru. Itu kalau diledakin itu isinya ulama semua, isinya orang baik semua. Jadi setan di Tebet juga, kalau ada setan, kalau ada setan di Tebet, insya Allah setan di Tebet itu bisa baca maulid, tahlil, bisa nggak? Karena setan menyesuaikan. Bapak Wali Kota, Bapak Kapolres, saya rasa Bapak berdua paling beruntung karena punya warga dan masyarakat seperti orang-orang Tebet. Benar, setannya aja rapi. Dan yang saya hormati para tokoh masyarakat, di sini ada Pak Iksan. Saya nggak tahu hari ini ada uraian analisis dan MC yang luar biasa. Semua kita selalu melihat wajahnya. Kalau melihat wajah beliau kita ingat maulid, kita ingat pengajian. Mudah-mudahan beliau selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang Tebet tuh mimpinya paling jauh kemana? Orang Tebet mimpinya paling jauh kemana? Saya pakai bahasa Indonesia kan nggak paham masa. Orang Tebet mimpinya paling jauh kemana? Paling jauh mimpinya kemana? Kemana? Mimpinya paling jauh kemana? Paling jauh. Mimpi, pernah mimpi nggak? Pernah kan? Paling jauh kemana? Mekah.
Ada nggak yang pernah mimpi ke langit pertama? Langit kedua? Kenapa Isra dan Mi'raj diperingati? Kenapa Isra dan Mi'raj dibuat semacam ada seremoni untuk memperingati? Karena Isra dan Mi'raj bukan mimpi. Bukan? Kalau Isra dan Mi'raj mimpi, ngapain Abu Jahal repot-repot ngurusin mimpi? Betul nggak? Kenapa? Kalau Isra Mi'raj itu mimpi, Abu Jahal juga ngerti mimpi nggak usah dipermasalahkan. Karena mimpi itu mimpi nanti ada kembang tidur. Ada apa lagi? Oh, Pak Wali Kota dan Pak Kapolres enak kan, masyarakatnya nggak ada yang jahat di sini, rapi semuanya. Mimpinya itu nggak ada yang jauh. Kalau Isra dan Mi'raj mimpi, Abu Jahal ngapain? Mempermasalahkan mimpi. Mimpi kan nggak bisa dipermasalahkan. Abu Jahal begitu mendengar Nabi Muhammad SAW mengatakan, usritu, aku semalam diberangkatkan malam, perjalanan malam. Bahasa Arab itu, jadi kalau ada yang ditanya, kenapa Al-Quran pakai bahasa Arab? Kenapa Al-Quran pakai bahasa Arab? Orang yang gak mau mikir, jawabnya, karena Nabi-nya turun di negeri Arab, bahasanya bahasa Arab. Itu jawaban orang gak mau mikir. Dengan segala hormat, kalau dia mikir dan dia belajar, dia meneliti, dia akan kagum. Mestinya pertanyaannya dibalik, rahasianya apa ya? Kok Al-Quran pakai bahasa Arab? Ternyata bahasa Arab itu bahasa yang kaya dengan vocabulary, bahasa yang kaya dengan kosakata. Tidak kurang 20 juta kosakata. Mufradat kalau kata yang haji. Ada jutaan mufradat, jutaan kosakata. Kalau kita kan makan pagi, terus makan siang, makan, judulnya makan siang di waktu siang. Tapi kalau bahasa Arab, makan pagi ada bahasanya sendiri. Futur, makan siang, ada Pak Wali Kota, lihat tuh masyarakat Tebet kan, bahasa Arabnya bagus. Jadi jangan kaget kalau ada setan di sini pintu. Ada futur, makan pagi. Ghada, makan malam. Asya apa isya? Asya, makan malam. Bahasa yang kaya dengan vocabulary. Kalau kita mau bilang jalan malam hari, gimana bahasa Indonesianya? Jalan malam hari. Sara yasir, jalan mau siang mau malam ya. Tapi kalau Sara yasri, jalan di malam hari. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci yang menjalankan di malam hari. Syekh Mutawalli Sya'rawi alaihi rahmatu wa ridwan, ulama ahli tafsir pada abad yang baru ini, abad 20, beliau mengatakan kalau dibaca ayat Isra dan Mi'raj, subhanalladzi asra bi'abdihi, dimulai dengan subhana, itu artinya apa? Kalau masalah biasa nggak pakai subhana, berarti ada apa? Istimewa. Dia menjalankan di malam hari hamba. Isra dan Mi'raj, Isra dijalankan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Mi'raj itu naik. Nanti biar Habib Mujtaba lebih panjang lagi. Jadi jangan ada yang kemana-mana. Pokoknya yang pulangnya cepat. Jadi apa?
Isra dan Mi'raj bukan mimpi. Kalau Isra dan Mi'raj mimpi, gak akan menjadi masalah, gak akan menjadi mangkobah buat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa arda. Karena ketika Nabi Muhammad menyampaikan beliau semalam dan nanti Asra dijalankan di malam hari, kemudian kenapa ada kalimat lailan? Itu dibahas oleh para ulama. Makanya sekarang jangan sampai ada yang belajar agama tanpa guru. Bahaya nggak? Pak Wali Kota dan Pak Kapolres. Jadi kalau ada orang yang belajar agama tanpa guru, itu sama kayak dokter yang otodidak. Pak Wali Kota dan Pak Kapolres mau nggak datang ke satu dokter, nanya, dokter lulusan mana? Saya otodidak. Maaf, ntar salah apa? Salah gunting. Nanti ada yang begitu operasi handphonenya kan. Man lam yakul lahu syekh fasyaitan syekhuhu. Siapa yang nggak ngaji dengan seorang guru yang diakui, yang dikenal, diketahui, tidak diragukan bahwa itu adalah guru yang baik, kalau dia nggak ngaji dengan seorang guru, maka setan siap menjadi guru untuk dia. Setan siap, beneran. Main baca buku aja, bawa hadis, bawa ayat Al-Quran, itu surat At-Taubah. Kalau yang baca nggak ngaji, perang nggak tuh? Perang, kejar orang kafir sampai habis. Kafir yang mana yang mau dikejar? Nah, ada orang kafir non muslim lah gitu. Kafir non muslim, tetangga baik, begitu baca surat At-Taubah dipikir itu kan sama seperti orang yang baru one day one hadis. Setiap hari hadis kan bagus tuh. One day one hadis. Pas dapat hadis tentang Nabi Muhammad kalau hujan turun bagaimana? Nabi Muhammad kalau hujan turun, Nabi keluar dari rumah, buka penutup kepalanya, buka sorbannya, Nabi menengadahkan tangannya sambil hujan-hujanan. Hadis itu kalau di Bogor dipraktekkan, bahaya gak sih? Jangan langsung kepada Quran dan Sunnah, ntar dulu. Quran dan Sunnah tuh kalau ini kamu belum bener, kacau gak? Harus ada guru. Nah, kembali kepada Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Begitu Nabi kembali ke Mekah, Nabi menyampaikan semalam saya, Abu Jahal semangat. Nah, nih poin untuk bisa menyerang Nabi Muhammad SAW. Sebagian yang sudah masuk Islam dipanggil sini. Pernah nggak ke Baitul Maqdis? Pernah. Berapa lama pulang pergi? 2 bulan. Pergi 1 bulan, pulang 1 bulan. Banyak lagi yang satu lagi sini. Pernah ke Baitul Maqdis nggak? Nggak pernah, cuma dengar. Biasanya orang kalau pergi ke Baitul Maqdis berapa lama? 2 bulan pulang pergi. Kalau ada yang bilang 1 malam, bagaimana? 1 bulan. Ini yang ditanya nih Muslim nih. Pertanyaan jebakan. Pertanyaan Batman. Jebakan Batman pertanyaannya. Akhirnya sebagian ragu. Abu Jahal udah senang. Dipikir Abu Jahal, sini ada Habib Hasan bin Husain. Asgaf mata Allah itu hayati. Ayah beliau ini Habib Hasan bin Husain, ayah beliau itu penyair. Di Kuitang waktu masa-masa Habib Muhammad, setiap tamu-tamu dari negeri-negeri Arab itu ayah beliau yang menjadi penyambutnya, dan kumpulan puisi-puisinya atau syair-syairnya itu ada dibukukan oleh beliau. Mata Allah itu hayati. Sampai di mana tadi? Senang. Abu Jahal senang. Nah, udah goyah nih. Udah goyah. Tinggal satu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hei Abu Bakar, kawanmu mengatakan bahwa dia semalam ke Baitul Maqdis, naik ke langit demi langit, kemudian udah pulang.
Biasanya kamu kalau ke Baitul Maqdis berapa lama? Sayyidina Abu Bakar, karena memang masyarakat Mekah, orang-orang Quraisy itu biasa melakukan perjalanan. Li'ila fi Quraisy ila bihim rihlatash shita wasayf. Biasa melakukan perjalanan luar negeri, cuma waktu itu nggak ada PCR, nggak ada antigen, Ustaz. Kamu udah dicabut. Sayyidina Abu Bakar bilang 1 bulan pergi, 1 bulan pulang. Pulang pergi itu 2 bulan. Kalau ada yang mengatakan dia cuma sebagian malam ke Baitul Maqdis semua, Sayyidina Abu Bakar nanya, yang bilang siapa? Sahabatmu Muhammad. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Lau qala fawqa dhalika la saddaqtu. Kalau beliau mengatakan lebih dari itu, saya percaya. Karena ini cerdas. Kenapa? Karena tahu, pertama Nabi Muhammad SAW tidak pernah bohong. Nabi Muhammad bercandanya saja nggak pernah bohong, apalagi seriusnya. Orang sekarang udah disumpah aja Nabi Muhammad SAW berguraunya berkelas, berguraunya itu berkualitas, guraunya saja ilmu, gak pernah bohong. Abu Jahal yang tadi udah senang, wah patah lagi nih logika saya. Sayyidina Abu Bakar bilang lau qala fawqa dzalika la saddaqtu. Dari situlah nanti dikatakan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu arda, beliau mendapatkan pengukuhan As-Siddiq radhiyallahu anhu arda, membenarkan semua yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Perjalanan Isra dan Mi'raj, kalau mimpi ngapain Abu Jahal? Kalau memang mimpi loh ya, mohon maaf, kalau memang mimpi, mestinya waktu itu apa? Cuman mimpi. Itu cuman, tapi bukan mimpi. Di situ ada ujian. Percaya tidak dengan Nabi Muhammad. Percaya tidak dengan kekuasaan Allah. Isra dan Mi'raj mengingatkan kepada kita bagaimana kekuasaan Allah tidak bisa dibatasi dengan hukum-hukum kebiasaan. Kita kan biasa ngaji sifat 20. Di sifat 20 itu nanti diajarin ada yang namanya wajib, mustahil, jaiz. Ada yang jaiz, fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Kita ucapkan selamat datang kepada guru kita bersama Kiai Haji Salim Naim, ta'ala bidul hidayati. Mudah-mudahan saya dan kita semua mendapatkan keberkahan dari beliau. Saudara-saudara, Isra dan Mi'raj, kalau dia mimpi tidak menjadi yang istimewa. Ngapain kita bikin peringatan mimpi? Kan tidak mungkin. Kemudian singkatnya Nabi Muhammad SAW ada perjalanan tersebut. Beliau pakai sendal apa nggak pakai sendal? Waktu perjalanan itu Nabi Muhammad pakai sendal atau nggak pakai sendal? Pakai trompa. Sampai di sini aja yang terjadi. Nabi Muhammad melepas alas kakinya atau pakai? Pakai. Ala ra'si hadzal qaumi na'lu Muhammadin. Ala ra'si hadzal qaumi na'lu Muhammadin. Ala fajami'ul khalqi tahta zilalihi. Ladatul nudiya musakhla wa Ahmad ladal arsh lam yu'mar bi khal'i nihalihi. Di atas alam raya ini, dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad tidak diperintahkan untuk melepas alas kakinya. Kenapa? Semua yang melekat dengan Nabi Muhammad mulia. Semua yang berada dengan Nabi Muhammad agung dan mulia.
sendalnya, terompanya. Makanya kan ada songkok, ada kopiah yang ada apa nih tuh? Trompa. Nah ini, ada terompa. Ala ra'si hadzal qaum na'lu Muhammadin ala fajami'ul khalqi tahta dhilalihi. Di atas alam raya saat Isra dan Mi'raj, Nabi tidak diperintahkan untuk melepas. Kenapa? Semua yang berada dengan Nabi Muhammad mulia. Maaf, kalau Nabi Muhammad meludah, sahabat berebut, kita pun kalau ada di situ kita akan berebut. Air wudhu Nabi Muhammad, semua berebut. Semua yang ada kaitannya dengan Nabi Muhammad mulia. Di atas alam raya ini ada trompa, ada sendal Nabi Muhammad. Semua di bawah naungan Nabi Musa alaihi salam wa ala nabiyina afdhalis salati wassalam. Nabi Musa nabi mulia. Nabi Musa nabi yang paling banyak disebut di dalam Al-Quran. Nabi Musa masih di bumi. Radatu nudiya Musa filah, di Gunung Sinai, untuk mendapatkan kesempatan wa kallamallahu Musa taklima, untuk mendapatkan langsung tanpa perantara berdialog dengan Allah. Sebelum masuk ke wilayah itu, ya Musa ikhla' na'laik innaka bil wadil muqaddas tuwa. Wahai Musa, buka alas kakimu karena kamu berada di lembah yang disucikan. Masih di bumi diperintahkan untuk melepas alas kakinya Nabi Muhammad SAW. Langit demi langit. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam, langit ketujuh, semua mendapatkan keberkahan dari terompa Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kalau ada yang gak ngaji, bahaya betul. Kalau dia gak ngaji, wah masa sih Nabi Muhammad kan udah dikenal katanya. Kenapa waktu masuk ke langit pertama ditanya siapa yang di pintu? Muhammad udah diutus atau belum diutus? Katanya Nabi Muhammad terkenal. Kok waktu perjalanan itu ditanya, lihat palang pintu gak? Palang pintu, udah tahu belum pengantin datang? Udah, ditanya gak? Siapa yang mau datang? Tujuannya apa? Itu namanya su'alu tahabbubin wa tawaddud. Pertanyaan bukan karena gak tahu, tapi pertanyaan yang menambah cinta. Palang pintu, kalau nggak ada palang pintu gimana pengantin? Keren nggak? Nggak lucu. Datang pengantin, kamu udah tahu saya pengantin, gak usah nanya. Mama, jadi kamu nggak ngaji bahaya nggak? Naik turun, kok Nabi Muhammad naik turun, nanya sama Nabi Musa, dapat informasi dari Nabi Musa. Gak ngerti. Nabi Musa alaihi salam ala nabiyina afdhalis salati wassalam ingin menggunakan kesempatan itu. Sudah selesai. Ini singgungan. Kayaknya setannya berngaji juga. Nabi Musa paling banyak bertanya. Coba baca doa. Sudah berangkat sama Nabi Khidir, dibilang kan gak boleh nanya. Masih nanya gak? Masih nanya. Umatnya banyak-banyak gak? Banyak lagi. Disuruh nyembelih sapi, nanyanya macam-macam. Urus apa gemuk? Umurnya. Kemudian warnanya yang terakhir itu kan yang paling repot. Kemudian ekornya tuh udah menyentuh, panjang sekali. Pantes kalau dalam kesempatan itu juga masih, masa kamu dapat 50? Nabi Musa ingin mendapatkan kesempatan menatap wajah Nabi Muhammad. Maaf, ini contoh, ntar salah, nanti dianggap memberikan contohnya nggak pas. Mohon maaf, ini contoh, hanya contoh sekali lagi. Kalau ada seorang punya kekasih,
pengen ketemunya lebih lama atau cepet-cepet? Kalau bisa ada kesempatan berkali-kali nggak? Dulu waktu ada yang pacaran tuh, waktu apel, pulangnya itu pulpennya ketinggalan. Biar apa? Karena senang sekali menatap wajah kekasih. Nabi Musa ingin mendapatkan kesempatan tersebut. Makanya nanya berkali-kali, kenapa naik turun? Siapa yang gak mau mendapatkan kehormatan dan kemuliaan berjumpa berkali-kali dengan Nabi Muhammad? Kemudian singkat, yang Nabi Muhammad dapat itu kan sholat. Kekasih kalau ketemu dengan kekasihnya kan nanya, sayang, apa yang kamu inginkan dari? Kalau kekasihnya matre, ya kan, saya mau mobil yang kayak begitu, saya mau orang gitu, udah sudah kawin sama mobil aja. Tapi kalau kekasih yang benar-benar cinta, sayang, kamu mau apa sih? Kekasih yang setia, dia akan mengatakan, aku tidak mau jauh darimu. Betul nggak? Ditanya, mau apa wahai kekasihku Muhammad SAW? Aku mau, aku dan umatku tidak pernah jauh darimu ya Allah. Dikasih sholat 5 waktu, dari 50 waktu, yang gak kuat siapa? Nanti kan ada hikmahnya. Dari 50 waktu, tanda cinta. Kemudian sholat itu, ada ulama menulis al-i'jaz al-haraki fis sholat, mukjizat gerakan dalam sholat. Jangan dipikir tuh yang namanya sholat Allahu Akbar, tangan begini, kemudian ruku. Kalau kita ngaji fikih itu kan ruku, gimana ruku? Kalau ditaruh apa? Ruku. Kalau ditaruh gelas airnya nggak apa? Kalau airnya tumpah berarti Anda udah mulai wabillahi taufiq wal hidayah. Jangan-jangan udah sepuh, jangan-jangan udah, ya gitu. Gerakan dalam sholat, ruku, sujud, sampai ada seorang wanita kaya raya dari Republik Arab Syria, sering migren yang luar biasa. Karena dia orang kaya, cari informasi di mana dokter di dunia yang paling spesialis migren. Berangkat ke salah satu negara Eropa, ketemu dengan profesor ahli migren. Migren itu profesor kerjanya tiap hari ngurusin betul. Penelitiannya semuanya tentang migren. Begitu datang ini pasien, ditanya, kamu dari mana? Muslimah. Keluhan kamu apa? Migren. Jarang sholat. Karena ketika kamu sholat, sujud, aliran darah. Obatnya apa? Banyak sholat. Persis seperti hadis Nabi yang mengajarkan untuk kita banyak sujud. Kemudian yang terakhir, sholat kunci perdamaian. Kalau ada yang musuhan, suruh sholat berjamaah. Ada orang yang musuhan, kalau ketemu sama musuhnya akan dibunuh. Subhanallah, ketemunya sholat berjamaah. Kan saf yang kosong langsung diapain? Lihat-lihat dulu atau langsung isi? Karena sebelah udah bangun berarti udah siap sih. Begitu dia ke masjid, sholat kan saf yang kosong langsung diisi. Masa Anda saf, Anda mau lihat-lihat dulu? Baru tahu yang di sampingnya musuhnya kapan? Salam. Boleh diganti nggak karena di sebelah musuh? Sholat itu kunci perdamaian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita imanan kamilan wa yakinan shadiqan. Mudah-mudahan ternyata Isra dan Mi'raj akan membuat kita semakin mantap keimanan kita, keyakinan kita meneladani Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di dalam keimanan beliau. Dan mudah-mudahan Ramadan yang sebentar lagi akan datang menjadi Ramadan yang paling indah, yang paling berkah. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, dan mudah-mudahan tahun ini semua kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.